Pemirsa Silat RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari heboh cinta Laura, kasihan dengan orang-orang yang suka menghujat hidupnya tak bahagia, hingga bikin haru bayi berusia 37 hari ditemukan selamat dari reruntuhan rumahnya di Palestina. Dan inilah kumpulan berita yang jadi perbincangan versi Silet. Cinta Laura, kasihan dengan orang-orang yang suka menghujat, hidupnya tak bahagia, tuai sorotan. Di balik sosoknya yang selalu dijadikan inspirasi oleh para fansnya, namun siapa sangka jika cinta Laura juga tak luput dari sasaran hujatan dan cibiran dari para haters. Meski begitu, alih-alih tersulut emosinya, Cinta lebih memilih untuk berdamai dengan keadaan dan berpikir positif atas hujatan dan cibiran yang didapatnya. Tapi yang lebih menohok dari itu, kekasih Arya Vasco ini menganggap para haters itu adalah sosok orang-orang yang patut dikasihani, lantaran kehidupan mereka yang tak bahagia. Kenapa netizen suka banget berkata buruk, menindas orang lain, menjatuhkan orang lain? Karena mereka sendirinya tidak bahagia dengan hidup mereka. Saat seseorang nggak bahagia dengan hidup mereka sendiri, satu-satunya cara mereka bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri dan melampiaskan frustasi itu adalah dengan menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik dari orang lain. Mekanisme berpikir itu, aku hanya mikir kenapa orang benci aku, kenapa aku kenapa aku dibully. Tapi sekarang setelah dewasa, yang aku selalu ingetin kepada teman-teman adalah kasihanilah orang-orang yang menjelekkan kamu, karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sesungguhnya tertekan. Kita nggak bisa berhentiin orang dari ngepost apa yang mereka mau atau bilang apa yang mereka mau itu hal positif atau negatif. Tapi yang pasti sebagai netizen kita punya pilihan untuk menggunakan teknologi secara smart dan secara positif. Dan selain itu aku dari dulu punya prinsipal gini, kalau komen-komen yang aku lihat bukan komen-komen yang konstruktif, komen-komen yang bisa ngebantu aku untuk jadi orang yang lebih baik, untuk apa aku lihat. Curhat Kiki Amalia, sedih di tengah bahagia, kehamilan di usia 42 tahun dapat cobaan, suami kena tipu miliaran. Hamil di usianya yang sudah tidak muda lagi, 42 tahun, Kiki Amalia ternyata tidak merasakan kesusahan yang biasanya kerap dialami para bumil, utamanya di kehamilan pertama mereka. Istri pengusaha Agung Nugraha ini bahkan mengaku hingga usia kehamilannya yang kini telah memasuki bulan ke-7, ia tidak pernah merasakan mual ataupun gangguan lainnya. Tapi tidak dengan berat badannya yang justru naik drastis hingga 17 kg, serta pipinya yang terlihat kian cabi. Lantas benarkah meski dokter menyarankan agar dirinya melahirkan lewat operasi sesar, Kiki kekeh untuk melahirkan secara normal? Lalu seperti apa pula cerita sang suami Agung Nugraha yang pernah menjadi korban penipuan bisnis batubara hingga rugi miliaran rupiah? Belum pernah merasakan melahirkan dengan normal, walaupun orang pada menyaksikan termasuk dokter aku, udahlah Bu, mendingan yang cepet aja sesar, tapi saya nggak mau. Saya mau bener-bener normal, saya yakin kok gitu. Tuhan ngasih kita potensi diri, udah ngebentuk, ngedesain diri kita itu udah melahirkan secara normal, jadi bisa normal. Gitu. Ya kalau menurut saya, jadi seorang ibu itu ya saat melahirkan normal benar-benar merasakan seorang ibu, bukan hanya mengandungnya aja. Tapi kan aku berpikir Allah aja udah ngasih di umur sekian, pasti ya Allah juga menjaga gitu kan. Saya aku pikirnya ke situ aja, yakin gitu kan. Tembam. Bengkak nggak kaki? Kakinya nggak bengkak, alhamdulillah, karena sering jalan kan. Tapi rajin jalan pagi. Semua membengkak. Ya saya lagi ada
masalah ya ditipu lah gitu. Sebenarnya kita kan menyembunyikan ini udah lama ya. Udah lama, akhirnya banyak yang nanya. Jadi saya percaya ke orang itu. Dia sama ya. Saya ya beli batu. Sahabat bara kan suami beli saya. bara kan, tapi saya ada spek yang lain yang saya percayakan ke dia. Gitu. Saya kasih uang, barang kagak ada, duit kagak ada. 1 M lebih? Wah lebih banget. Triliun berarti masuk. Nggak nyampe. Satu berapa? 5 atau 6 mobil Alfa lah. Bikin merinding, alami gangguan tidur, Ashanti mengaku diteror bayangan tak dikenal saat jalani ruqyah. Ashanti mengurai cerita beraura mistis terkait gangguan tidur yang menderanya dalam setahun belakangan ini. Ya, untuk mengatasi gangguan tersebut, Ashanti pun memilih untuk menjalani terapi ruqyah. Tapi saat menjalani terapi tersebut yang dibantu oleh seorang ustadz, istri Anang Hermansyah itu justru mengaku mengalami peristiwa mistis lantaran ia sempat melihat sosok tak dikenal yang terus membayanginya. Lantas siapakah sosok tak kasat mata yang sempat membayangi pelantun tembang Bae Mantan tersebut? Aku mau coba yang namanya aku sih nggak mau sebutnya itu lebih ke didoain ya, mungkin maksudnya dikeluarin energi-energi yang kan namanya kita hidup, manusia pasti ada aja orang yang gak suka. Illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Siapapun kalian hamba Allah ya ma'syarul jin, wahai bangsa jin yang kalian masuk ke dalam tubuh manusia ini karena sebuah perintah sihir. Hai jin wahai hamba Allah, siapapun kalian ya ma'syarul jin, wahai hamba-hamba Allah, siapapun kalian. Nggak sadar deh kan, ketawa kan? Hah? Kayak mau ngekek terus nangis gitu. Iya bagus. Tapi ada muka satu orang yang aku ada di kepalaku gitu. Terlintas terus gitu. Kok muka orang ini yang terlintas di aku, tapi kan tadi aku nggak bisa ngomong ya. Cuma pada saat dia pandu aku untuk mengeluarkan, oh aku baru paham ini larinya kemana. Urutannya aku sendiri yang paham, karena selama ini kan aku menyimpan semua sendiri selama 40 tahun gitu. Iya, aku tuh emang lagi ada masalah dengan insomnia, dengan masalah nggak bisa tidur. Kalau sakit sih enggak, alhamdulillah sehat. Cuma memang masalahnya dengan nggak bisa tidur aja sih. Jeffrey Nicole ungkap dirinya dan sang kekasih diam-diam pacaran selama 3 tahun dan akhirnya mau go public karena ini. Sempat dianggap sebagai high quality jomblo, namun akhirnya pengakuan mengejutkan datang dari Jeffrey Nicole. Ya, pemeran utama film My Sassy Girl ini mengaku jika dirinya selama ini tidak jomblo, lantaran telah berpacaran dengan sang kekasih Maria Theodore selama bertahun-tahun. Tapi apa alasan Jeffrey Nicole baru mau membuka hubungannya dengan sang kekasih ke publik sekarang ini? Jeff, trigger lu yang akhirnya ya ini menunjukkan bahwa gue memang sudah punya pacar gitu. Simpel sih alasannya, kebanyakan foto yang lucu-lucu nggak di-post-post, jadi sayang gitu kalau nggak di-post. Berarti lu pacaran udah berapa lama? Sama Maria udah hampir 3 tahun. Nice, 3 tahun. Maria Mercedes lagi. Dan katanya dia bucin banget, menurut netizen katanya bucin banget dengan foto-fotonya. Kamu nggak boleh komen dong, nggak boleh bikin klarifikasi, nggak usah ntar aja. Ya udah, ada beban tuh waktu itu, dan seluruh para penggemar akhirnya bisa ngatasin beban itu. Malah bebannya itu aku jadiin tantangan tersendiri buat memberikan yang lebih baik. Heboh, Lyodra dapat hadiah album BTS dari Raisa sampai gebrak meja tuai sorotan
dan aksi Ziva yang rela turun panggung demi tanya nama fansnya banjir pujian. Dua penyanyi jebolan Indonesian Idol, Lyodra dan Ziva Magnolia, baru-baru ini sama-sama jadi sorotan. Lyodra menjadi sorotan lantaran tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan membuncah yang dirasakannya lantaran mendapat hadiah album BTS dari sang senior Raisa Andriana. Bahkan saking senangnya mendapat hadiah spesial itu, Lyodra sampai menggebrak meja. Sementara Ziva Magnolia juga dapat atensi dari netizen lantaran rela turun panggung demi mengetahui nama fansnya yang hafal semua lagunya. Guys, kalian tahu ini apa? Lihat ini, layover Taehyung. Oh my god, kamu ganteng banget. Kamu ganteng banget. Terus aku dapetnya tahu gak dari siapa? Dari Kak Raisa. Kamu enggak? Terus aku kayak, Kak Raisa baik banget, makasih ya. Gitu. Terus kayak, aku nggak nyangka aku dikasih kemarin, soalnya aku baru dapet albumnya Jungkook, sekarang aku dapet Taehyung. Rezeki anak baik. Guys, jadi kita dapat surat. Sini. Hihihi, gemes nggak? Ini kayak surat tanah, bukan deng. Surat. Tolong dong translate. Langsung kita buka ya. Kita buka. Nggak sabar. Ini kayak ini CD dia deh. Iya tuh. Aku mau lihat dia. Pengen buka. Layover. Hati-hati. Layover. Tuh. Terus ini lagu dia. Ini Days Blue, Love Me Again, Slow Dancing for Us. Terus di sini ada apa ya? Let's see. Meninggal. Foto-foto. Pastinya dan bersyukur, bangga, ini membuat aku semakin semangat berkarya di tahun kedepannya. Amin. Terima kasih Mas, tadi namanya siapa Mas? Rio? Dio? Nio? Ngarang saya, apa? Mio? Nio? Tio? Hah? Sumpah, kenapa ya aku kayak harus dikasih tahu sendiri dia dari dekat. Siapa Mas? Nino. Terima kasih ya. Aku dari tadi lihat dari panggung tuh Masnya hafal semua lagu aku, jadi terima kasih. Puji Tuhan, senang banget pastinya karena itu juga kerja keras dan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa, mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Viral di sosial media. Bikin haru, bayi berusia 37 hari ditemukan selamat dari reruntuhan rumahnya di Palestina. Kisah haru dan luar biasa hadir dari tanah Palestina saat bayi perempuan berusia 37 hari ditemukan selamat di bawah reruntuhan rumahnya yang menjadi sasaran hujanan bom Israel. Di luar itu beredar pula video menyesakkan saat bayi-bayi prematur tewas di rumah sakit setelah petugas medis dan juga orang tua bayi-bayi itu dipaksa pergi oleh tentara Israel. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Aini, Ya Aini عليك, Ya Aini, Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Allah. Tabarakallah ya, semuanya pasti Allah yang menggerakkan hati, raganya, semuanya. Masya Allahnya terus yang kali ini tuh benar-benar kayak serentak, aku banyak merasakan kesedihannya tuh mendalam, kayak karena aku aja tuh kayak sebelum tidur nangis, ngelihat video itu dikit nangis gitu kan, kayak Allah tuh sentuh banget gitu loh hati kita.
Viral kisah seorang istri asal Malaysia yang tengah hamil 5 bulan. Suami diketahui malah nikah lagi dengan karyawannya. Viral di media sosial kisah selebgram asal Malaysia, Aisyah Hijana, yang dipoligami suami dengan karyawannya sendiri. Mirisnya hal ini terjadi saat Aisyah tengah hamil anak ketiganya. Sementara sang pelakor justru merasa bangga dengan pernikahannya, meski ia harus menggoreskan luka di hati sesama kaumnya. Sontak, hal ini memancing emosi netizen negeri jiran kepada sang pelakor dan juga suaminya. Aduh, yang pasti miris, yang pasti syok, kasihan ya. Cuma gimana ya, bingung, ntar dulu deh. Aku mau ngasihanin diri tapi perempuannya mungkin nggak minta dikasihanin ya. Cuma ya kalau aku sih orang luar ngelihatnya mungkin takjub dan kaget dan shock gitu. Tapi balik lagi ke orangnya ya. Buat aku poligami itu sesuatu yang menyedihkan ya. Pertama gini, kalau aku punya suamiku di SMS orang aja, aku pasti nggak suka. Apalagi aku mengetahui kalau suamiku punya pasangan lain dan ingin menikahi, ya kan, atau meresmikannya. Ya, hati siapa perempuan yang tidak terbakar? Pasca heboh curhat mendalam Gideon Tanker, tak dapat ucapan selamat ulang tahun dari anak cucu hingga menantu, Raffi Gigi siap buatkan acara syukuran. Curhat pilu Gideon Tanker yang perayaan ulang tahunnya ke-69 tahun tanggal 25 November lalu tidak dihadiri anak, menantu dan cucunya. Bahkan tak ada juga ucapan selamat, akhirnya sampai juga ke telinga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Raffi pun akhirnya menegaskan jika ia dan Gigi akan menggelar syukuran ulang tahun Papa Gideon. Tidak lupa Raffi pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang papa mertua saat ditemui media kemarin. Perlu sayangkan bahwa kemarin itu Om Gideon kan ulang tahun ya. Siapa yang datang Om? Siapa yang hadir? Enggak diizin. Susah, nggak bisa mengharap apa-apa. Enggak, cuma bersyukur aja udah. Itu masih bisa hidup. Selamat ulang tahun buat Papa, panjang umurnya, sehat selalu, murah rezekinya. Oke. Wish you all the best. Ya belum, kayaknya memang belum. Nanti Gigi yang ngaturin mau bikin silaturahmi. Potret Ayu Ting Ting yang seakan tak mengerti dan mendengarkan Krisna cara pesan makanan online. Kumpulan berita yang jadi perbincangan versi silet diakhiri oleh drama Ayu Ting Ting yang mengaku tidak bisa memesan makanan online. Ya, drama Ayu Ting Ting itu bahkan sempat menghebohkan sosial media dan banjir komentar dari netizen. Ya, netizen menganggap kepolosan Ayu Ting Ting tidak bisa memesan makanan online terlalu dibuat-buat. Saya tuh belum ketemu restorannya tuh siapa ya kira-kira yang ngambil orderan ini, dan drivernya tuh masih kayak ini gue dapet nggak ya resto ini gitu. Enggak, maksudnya drivernya di dekat daerah sini apa di mana? Ini? Ya masih sekeliling itu, kalau drivernya jauh ya dia mikirnya jauh gue ambil nggak ya gitu. Kalau dekat gue ambil ya pasti kamu yang aja yang dekat aja, yang dekat sama restoran. Aku nggak bisa mastiin, aku nggak ada wewenang soalnya. Jadi ya ini tergantung dari ini driver deh, ini apa? Ini siapa? Lagi ngegoreng, restorannya lagi nyiapin gitu kan, walaupun belum ada yang jemput nih. Nah, yang penting karena udah dibayar. Kenapa nggak nyari drivernya dulu? Kan kita udah membayar ke drivernya. Ya pengennya kayak gitu, tapi aku juga balik lagi nggak ada wewenang. Lama, masa ini driver 7 menit? Ya maksimal tuh dia nyari 7 menit, kalau 7 menit nggak ada. Nah ini kok nggak ada? Ini belum 7 menit. Tunggu nih.
nih, udah habis itu ya pokoknya tunggu muncul ada foto bapak-bapak atau ibu-ibu yang menerima orderan ini, berarti dia jodoh. Oh ternyata dia dapet nih restonya itu, oh iya bener dia juga yang dapet. Jadi mereka bersekongkol, yang satu ngasih orderan, yang satu ngirim orderan ke sini. Yang bener kan